Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B ingin mepresentasikan materi yang berjudul tentang Q&A Evaluation for Stability Data. Pedoman ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana menggunakan data stabilitas yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip pedoman ICH. Tujuan pedoman panduan ini menjelaskan bagaimana ekstrapolasi dapat dipertimbangkan saat mengusulkan periode pengujian ulang suatu zat obat atau umur simpan. Untuk produk obat yang melampaui periode yang dicakup oleh data-data yang tersedia dari studi stabilitas dalam kondisi penyimpanan jangka panjang. Konsep dasar dari evaluasi data stabilitas sama dengan studi faktor tunggal versus multi dan studi desain lengkap versus desain reduksi. Penyajian Data untuk semua atribut harus disajikan dalam format yang sesuai, dan evaluasi data tersebut harus disertakan dalam aplikasi. Nilai atribut kuantitatif pada semua titik waktu harus dilaporkan sebagai diukur, contohnya grafik dan persentase. Ekstrapolasi adalah praktik penggunaan kumpulan data yang sudah diketahui untuk menyimpulkan informasi tentang umur simpan. Ekstrapolasi digunakan untuk memperpanjang periode pengujian ulang atau umur simpan dari suatu obat yang dicakup oleh data jangka panjang yang diusulkan suatu aplikasi, terutama jika tidak ada perubahan signifikan yang diamati pada kondisi yang dipercepat. Ekstrapolasi data stabilitas ini tergantung bagaimana dan sejauh mana pengetahuan tentang pola perubahan, kesesuaian model matematika, dan keberadaan dari data yang relevan. Dan setiap ekstrapolasi itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pengujiannya itu valid untuk batch-batch masa depan. Evaluasi data periode tes ulang atau estimasi umur simpan bahan obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan suhu kamar. Untuk bahan obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan pada suhu kamar, penilaian harus dimulai dengan perubahan signifikan pada kondisi yang dipercepat dan jika sesuai pada kondisi perantara dan berkembang melalui tren dan variabilitas data jangka panjang. 1. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada kondisi akselerasi. Nah, maksudnya di sini jika tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada kondisi dipercepat, periode pengujian ulang atau umur simpan akan bergantung pada sifat data jangka panjang yang dipercepat. Dan di sini ada dua. Yang pertama, data jangka panjang dipercepat menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit atau tidak ada variabilitas. Nah, maksudnya jika data jangka panjang dan data yang dipercepat untuk suatu atribut menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit atau tidak ada variabilitas, mungkin terlihat bahwa bahan obat atau produk akan tetap berada dalam kriteria penerimaan untuk atribut tersebut selama periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan. Selanjutnya, yang kedua ada data jangka panjang atau dipercepat yang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dan atau variabilitas. Jika data jangka panjang atau yang dipercepat untuk suatu atribut menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dan atau variabilitas dalam suatu faktor atau di antara faktor-faktor, analisis statistik dari data jangka panjang dapat berguna dalam menetapkan periode pengujian ulang atau umur simpan. Namun, jika terdapat perbedaan dalam stabilitas yang diamati di antara batch atau di antara faktor-faktor lain, misalnya seperti kekuatan, ukuran wadah atau isi, atau kombinasi faktor yang menghalangi penggabungan data, periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan tidak boleh melebihi periode terpendek yang didukung oleh batch, faktor lain, kombinasi faktor. Dan yang kedua, ada perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Jika perubahan signifikan terjadi pada kondisi dipercepat, periode pengujian ulang atau umur simpan akan bergantung pada hasil pengujian stabilitas pada kondisi menengah serta pada kondisi jangka panjang.
Di situ ada dua juga. Yang pertama, tidak ada perubahan signifikan pada kondisi antara. Jika tidak ada perubahan signifikan pada kondisi perantara, ekstrapolasi di luar periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat diusulkan. Namun, tingkat ekstrapolasi akan bergantung pada apakah data jangka panjang untuk atribut tersebut dapat digunakan untuk analisis statistik. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu perubahan signifikan pada kondisi menengah. Periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan tidak boleh melebihi periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Selain itu, periode pengujian ulang atau umur simpan yang lebih pendek dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat dibutuhkan. Selanjutnya, di sini ada tingkat ekstrapolasi akan bergantung pada apakah data jangka panjang untuk atribut tersebut dapat digunakan untuk analisis statistik. Jika data jangka panjang tidak dapat digunakan untuk analisis statistik, tetapi data pendukung yang relevan disediakan, periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan dapat mencapai 1,5 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya, periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Jika data jangka panjang dapat diterima untuk analisis statistik, tetapi tidak ada analisis yang dilakukan, tingkat ekstrapolasi harus sama dengan ketika data tidak dapat digunakan untuk analisis statistik. Namun, jika analisis statistik dilakukan, mungkin tepat untuk mengusulkan periode pengujian ulang atau umur simpan hingga 2 kali, tetapi tidak lebih dari 2 bulan setelahnya. Evaluasi data periode tes ulang atau estimasi umur simpan untuk zat obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan di bawah suhu kamar. Yang pertama, itu ada zat obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan di lemari es. Nah, di sini terdapat dua juga. Yang pertama itu ada tidak ada perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Jika tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada kondisi yang dipercepat, ekstrapolasi periode pengujian ulang atau umur simpan melebihi periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat diusulkan. Nah, jadi maksudnya gini, jika data jangka panjang dan yang dipercepat menunjukkan sedikit perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit variabilitas, periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan dapat mencapai 1,5 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya. Selanjutnya, yang kedua ada perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Maksudnya, jika tidak ada perubahan signifikan antara pengujian 3 dan 6 bulan pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan harus didasarkan pada data jangka panjang. Ekstrapolasi dianggap tidak tepat. Selain itu, periode pengujian ulang atau umur simpan yang lebih pendek dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat dibutuhkan. Yang kedua, ada zat obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan dalam freezer. Yang dimaksudkan untuk disimpan dalam freezer itu pengujian pada suatu batch pada suhu tinggi. Misalnya, 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius untuk sebuah periode waktu yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi efek dari kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label yang diusulkan, misalnya itu seperti selama pengiriman atau penanganan. Dan yang terakhir ada zat obat atau produk yang ditunjukkan untuk penyimpanan di bawah min 20 derajat Celcius. Untuk zat obat atau produk yang ditunjukkan untuk penyimpanan di bawah min 20 derajat Celcius, periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada data jangka panjang dan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. Materi selanjutnya adalah pendekatan statistik umum, di mana tujuannya adalah untuk menetapkan periode pengujian ulang ataupun umur simpan dengan tingkat keyakinan atau tingkat kevalidan data yang tinggi, di mana uji kuantitatifnya akan tetap berada dalam kriteria penerimaan untuk semua batch yang akan diproduksi, dikemas, dan disimpan dalam keadaan serupa.
Nah, pada kasus ini, metode analisis statistik ini digunakan untuk mengevaluasi data jangka panjang karena adanya perubahan dari waktu ke waktu dan juga perubahan variabilitas. Nah, metode ini juga harus digunakan untuk menganalisis data dari batch ataupun memverifikasi pengujian ulang yang awalnya telah disetujui. Nah, untuk analisis data menggunakan metode statistik, ini harus mempertimbangkan desain dari studi stabilitas karena akan memberikan kesimpulan statistik yang valid pada perkiraan umur simpan pada suatu obat ataupun produk. Lampiran A adalah pohon keputusan untuk mengevaluasi data dari perkiraan umur simpan bahan ataupun produk obat. Namun, pengambilan keputusan ini tidak dapat digunakan untuk produk atau bahan beku. Berikut saya akan menjelaskan mengenai lampiran A. Yang pertama di sini ada plot atau data stabilitas dari semua uji di semua kondisi penyimpanan dan evaluasi. Setiap pengujian itu dilakukan secara terpisah. Nah, kemudian dilakukan uji dipercepat selama 6 bulan. Pada uji dipercepat ini hasilnya dapat mengalami perubahan dan juga tidak ada perubahan. Nah, kita bahas yang tidak ada perubahan terlebih dahulu ya. Nah, jika tidak ada perubahan, maka dilakukan pengujian jangka panjang. Jika datanya mencakup dua hal, yang pertama sedikit atau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit atau tidak ada variabilitas. Nah, jika ini mencakup kedua data, maka dilakukan uji dipercepat. Nah, sama dengan uji jangka panjang tadi, jika uji dipercepat mengalami dua data tersebut, maka analisis statistik biasanya tidak perlu dilakukan. Jadi kesimpulannya, periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan itu bisa sampai 2 kali atau tidak lebih dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang dan 12 bulan setelahnya. Atau jika diinginkan bisa sampai 15 kali, tapi tidak melebihi data yang dicakup data jangka panjang atau 6 bulan setelahnya. Nah, namun jika pada kondisi dipercepat tidak mencakup kedua data tersebut ini, maka data jangka panjangnya itu disetujui untuk analisis statistik dan dilakukan analisis statistik. Nah, jika datanya mencakup kedua ini, maka kesimpulannya dapat dilakukan analisis statistik jika didukung oleh analisis statistik dan data pendukung yang relevan. Maka periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpannya itu bisa sampai 2 kali, tapi tidak lebih dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang dan 12 bulan setelahnya. Nah, kemudian atau bisa Y-nya itu atau periode pengujian ulangnya itu bisa sampai 1,5 kali, tapi tidak melebihi 6 bulan setelahnya. Nah, namun jika datanya tidak terdapat ini, jika data jangka panjang itu tidak disetujui dan tidak dilakukan analisis statistik, maka kesimpulannya adalah jika ada data pendukung yang relevan, maka periode pengujian ulang itu akan naik menjadi 1,5 kali, tapi tidak melebihi periode data yang dicakup oleh data jangka panjang lebih dari 6 bulan, atau jika diinginkan periode pengujian ulangnya naik sampai periode yang dicakup data jangka panjang melebihi 3 bulan setelahnya. Nah, jika pada uji jangka panjang datanya juga tidak menunjukkan data seperti yang dua ini, maka sama seperti data yang dipercepat tadi. Data jangka panjangnya menunjukkan disetujui untuk dilakukan analisis statistik dan analisis statistik dilakukan. Nah, jika tidak dan jika iya, maka hasilnya sama dengan pengujian data dipercepat tadi. Kemudian, pada saat uji dipercepat yang pertama, jika dia mengalami perubahan, maka dia akan disimpan di lemari es. Nah, pada disimpan di lemari es ini, dia juga bisa mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Pada saat mengalami perubahan, dilakukan uji dipercepat selama 3 bulan. Ini juga dapat mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Jika dia mengalami perubahan, maka tidak ada ekstrapolasi, periode pengujian ulang atau umur simpannya singkat, dan analisis data dari jangka panjang ini
dapat digunakan namun harus menunjukkan variabilitas. Kemudian jika tidak mengalami perubahan, maka tidak ada ekstrapolasi, terus periode tes ulangnya juga singkat, dan juga analis statistiknya itu menunjukkan adanya variabilitas. Kemudian jika pada disimpan di lemari es dia tidak mengalami perubahan, maka dilihat pada kondisi perantara apakah dia mengalami perubahan atau tidak. Jika mengalami perubahan, maka sama seperti yang barusan, tidak ada ekstrapolasi, periode tes ulangnya singkat, dan analis statistiknya ini menunjukkan variabilitas. Jika tidak mengalami perubahan, maka dilihat dari data jangka panjang. Jika jangka panjangnya ini menunjukkan setuju untuk dilakukan analis statistik, maka analis statistik dilakukan. Nah, namun jika tidak mencakup kedua data ini, maka umur simpannya itu sampai periode pengujian ulang yang dicakup oleh data jangka panjang dan 3 bulan setelahnya. Nah, jika data jangka panjangnya ini mencakup kedua data ini, maka akan didukung oleh analis statistiknya. Jika data jangka panjang disetujui dan juga dilakukan analis statistik, maka dilihat dari data pendukungnya relevan atau tidak. Jika data pendukungnya relevan, maka periode pengujian ulang yang diusulkan itu akan naik menjadi 1,5 kali, tapi tidak melebihi 6 bulan setelahnya. Selanjutnya, lampiran B. Contoh pendekatan statistik untuk analisis data stabilitas. Nah, di sini contoh metode dan juga prosedur statistik yang digunakan pada analisis data stabilitas dan juga dapat digunakan untuk analisis statistik untuk pengujian kuantitatif yang memiliki kriteria penerimaan adalah contohnya regresi linier, uji keterkaitan, dan juga permodelan statistik. Analisis data untuk satu kelompok. Pada tabel 1 menunjukkan garis regresi untuk pengujian produk obat dengan kriteria penerimaan atas dan bawah masing-masing, yaitu 105% dan 95% dari klaim label dengan data jangka panjang 12 bulan dan umur simpan yang diusulkan selama 24 bulan. Dalam contoh ini, kepercayaan 95% dua sisi untuk MEAN diterapkan karena tidak diketahui sebelumnya apakah penetapan kadar akan meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu. Sedangkan batas kepercayaan atas tidak bersinggungan dengan kriteria penerimaan atas. Oleh karena itu, umur simpan yang diusulkan dapat didukung oleh analisis statistik pengujian asalkan mengikuti rekomendasi. Dan pada tabel kedua menunjukkan garis regresi untuk produk degradasi dalam produk obat dengan jangka panjang 12 bulan dan umur simpan yang diusulkan selama 24 bulan memiliki kriteria penerimaan tidak lebih dari 1,4%. Batas kepercayaan 95% satu sisi atas untuk MEAN berpotongan dengan kriteria penerimaan pada 31 bulan. Oleh karena itu, umur simpan yang diusulkan selama 24 bulan dapat didukung oleh analisis statistik dari data produk degradasi dan dengan mengikuti rekomendasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah analisis data untuk satu faktor studi desain penuh. Untuk bahan obat atau produk obat dengan kekuatan tunggal, periode pengujian ulang atau umur simpannya dilakukan berdasarkan data stabilitas dari minimal 3 batch. Saat menganalisis data dari studi satu faktor, hanya batch desain lengkap dan 2 pendekatan statistik dapat dipertimbangkan. Tujuan dari pendekatan pertama yaitu untuk menentukan apakah data dari semua batch mendukung periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan. Dan tujuan dari pendekatan kedua yaitu untuk menentukan apakah dari 3 batch yang berbeda dapat digabungkan untuk estimasi keseluruhan dari satu periode pengujian umur simpan. Yang berikutnya adalah mengevaluasi apakah semua batch mendukung periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengevaluasi apakah estimasi periode pengujian ulang
atau umur simpan dari semua batch lebih lama dari yang telah diusulkan. Dan yang berikutnya ada pengujian polabilitas batch. Pengujian polabilitas batch terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis kovarian, dan yang kedua menggunakan metode lain. Analisis kovarian dapat digunakan di mana waktu dianggap kovarian untuk melakukan uji kemiringan dari perpotongan garis regresi antar batch, dan yang kedua menggunakan metode lain. Analisis data untuk studi multifaktor full design. Stabilitas produk obat dapat berbeda sampai tingkat tertentu di antara kombinasi faktor yang berbeda dalam studi desain lengkap multifaktor. Dua pendekatan dapat dipertimbangkan saat menganalisis data semacam itu. Tujuan dari pendekatan pertama adalah untuk menentukan apakah data dari semua kombinasi faktor mendukung umur simpan yang diusulkan. Tujuan dari pendekatan kedua, menguji keterkaitan, adalah untuk menentukan apakah data dari kombinasi faktor yang berbeda dapat digabungkan untuk perkiraan keseluruhan dari satu umur simpan. Mengevaluasi apakah semua kombinasi faktor mendukung umur simpan yang diusulkan. 1. Pengujian polability. Data stabilitas dari kombinasi faktor yang berbeda tidak boleh digabungkan, kecuali didukung oleh uji statistik untuk polability. A. Pengujian untuk polability faktor batch saja. B. Pengujian keterkaitan semua faktor dan kombinasi faktor. Itu ada dua, analisis kovarian dan metode lain. Analisis data untuk studi desain bracketing. Desain bracketing mengasumsi bahwa stabilitas kekuatan atau ukuran menengah diwakili oleh stabilitas di ekstrim. Analisis data untuk studi desain matriks. Desain matriks hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah sampel yang diuji pada titik waktu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua faktor dan kombinasi faktor yang dapat berdampak pada estimasi umur simpan telah diuji dengan tepat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.